أكبر آية سويداء الآن حرة أبية شامخة عادت في السنة. Hey bro, hari ini kita menyaksikan bagaimana satu kota kecil bernama Suwaida menjadi pusat perhatian dunia. Demonstrasi warga Druze Israel, kehadiran militer Suriah, dan tuduhan keterlibatan Israel dalam konflik lokal, semuanya saling berkaitan dalam jalinan rumit konflik geopolitik Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa komunitas kecil seperti Druze kini menjadi permainan dalam konflik lintas negara? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita kenali dulu siapa komunitas Druze ini. Mereka adalah kelompok keagamaan minoritas yang berasal dari cabang Islam Ismailiyah, tapi sudah lama membentuk identitas unik. Mereka tersebar di Suriah, Lebanon, dan Israel, serta dikenal loyal terhadap negara tempat mereka tinggal. Namun konflik identitas sering muncul ketika ketegangan politik meningkat. Suwaida adalah wilayah mayoritas Druze di Suriah Selatan, berbatasan dengan Yordania dan dekat dengan dataran tinggi Golan yang kini dikuasai oleh Israel. Sejak awal perang saudara Suriah pada tahun 2011 lalu, wilayah ini relatif stabil, namun kini ketegangan mulai muncul kembali. Mengapa? Mengapa kira-kira? Informasi baru-baru ini, warga Druze di Israel melakukan aksi protes besar. Mereka membakar ban, memblokade jalan, dan menyuarakan kemarahan mereka terhadap tindakan pemerintah Suriah yang mengirim militer ke Suwaida. Ini bukan demonstrasi biasa, ini adalah pesan kuat, kami tidak tinggal diam. Meski tinggal di Israel, identitas etnik dan spiritual mereka terikat dengan warga Druze di Suriah. Mereka merasa berkepentingan untuk membela saudara mereka di tanah leluhur. Dari sini Anda bisa memetik siapa yang bermain di balik ini. Jika ada tuduhan Israel ikut campur, maka sepertinya itu bukan sekedar tuduhan, tapi memang begitu. Pada tanggal 15 Juli tahun 2025, pasukan Angkatan Darat Suriah dan pasukan keamanan dalam negeri terlihat masuk ke pusat kota Suwaida. Menurut pemerintah, ini dilakukan untuk menjaga keamanan, tapi bagi banyak warga Druze, ini adalah bentuk ancaman suatu pemaksaan kekuasaan. Lantas, kehadiran militer ini langsung memicu kekhawatiran karena selama ini komunitas Druze di Suwaida lebih memilih netral dalam konflik bersenjata. Iyakah? Di sisi lain, muncul pernyataan tajam dari analis Asia Barat Naji Cenani. Dalam wawancaranya dengan Press TV, ia menyebut bahwa baik Israel maupun rezim HTS di Idlib sedang menggunakan isu Druze untuk membenarkan agenda mereka masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa konflik ini bukan sekedar pertikaian internal, tetapi permainan besar dengan kepentingan regional dan bahkan global. Dua kekuasaan yang disebut tadi itu, mereka adalah dua sumbu berbeda namun seperti serupa. Begitu yang terbaca. Sementara itu, dari berbagai sumber lain muncul pandangan berbeda. Bagi sebagian analis, ini adalah bentuk kegagalan pemerintah Suriah mengelola keberagaman. Bagi yang lain lagi, ini adalah kesempatan emas bagi Israel untuk menggoyahkan musuh lamanya. Apa iya mereka pernah bermusuhan? Mari kita bertanya pada putaran bumi yang semakin cepat. Dapatkah Anda jawabannya? Sementara itu, kelompok HTS juga terus memperluas pengaruhnya di wilayah utara Suriah, memperumit kalkulasi semua pihak. Kini sebuah pertanyaan muncul. Apakah ini awal dari eskalasi konflik yang lebih besar? Akankah Israel melakukan intervensi terbuka? Apakah Iran akan ikut campur? Dan bagaimana reaksi Rusia yang selama ini mendukung Assad? Banyak pihak memperingatkan Suwaida bisa menjadi titik api baru yang menyulut konfrontasi regional.
Namun di balik semua itu, kita tidak boleh lupa warga biasa yang menjadi korban. Komunitas Druze seperti komunitas lain di Timur Tengah hanya ingin hidup damai, tapi kekuatan politik dan militer terus menyeret mereka ke dalam konflik. Konflik yang terjadi di Suwaida ini antara Druze, Israel, dan Suriah adalah sebuah narasi yang mencerminkan betapa rumit dan sensitifnya geopolitik Timur Tengah. Apakah kedamaian ini mungkin akan tercapai, atau apakah konflik akan terus meletus dari kota ke kota? Namun memang sepertinya daerah Medan Suriah ini akan terus bergejolak sampai nanti si mata satu terbunuh di Bablut di Palestina. Bagaimana kira-kira? Apa pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.